laki ini saat berciuman. Harus menggunakan selembar plastik untuk menutupi di antara keduanya. Hanya karena dia memiliki kemampuan yang sangat dibenci pria. Namun sangat disukai oleh wanita. Yaitu, selama berhubungan dengan lawan jenis. Pasangan akan langsung terangsang hingga puncaknya. Ini adalah dunia masa depan 100 tahun kemudian. Setiap orang di sini yang berusia 18 tahun akan secara acak membuka satu kemampuan super. Beberapa orang menggunakan kemampuan terbang untuk menjadi sopir pengganti. Beberapa orang menggunakan kemampuan mengendalikan api untuk menyalakan rokok bagi pejalan kaki. Ada juga yang menggunakan kemampuan menghilang untuk melakukan pembelian tanpa biaya. Hanya kemampuan super yang dapat membantu mereka menemukan pekerjaan yang sesuai. Namun, setiap hal memiliki pengecualian. Tokoh utama, Azen, adalah satu-satunya orang di sini yang tidak memiliki kemampuan super. Dia awalnya memiliki pacar yang kaya dan tampan. Namun, setelah mengetahui bahwa dia tidak memiliki kemampuan super, dia memilih untuk putus dengannya semalam. Dia pergi untuk wawancara di perusahaan. Manajer bertanya mengapa dia ingin bekerja di sini. Saya tidak ingin bekerja, tetapi saya harus menghasilkan uang untuk hidup. Kamu lulus dari universitas? Tidak, saya lulus dari sekolah dasar. Karena manajer juga memiliki semacam kekuatan super. Di hadapannya, hanya bisa berkata jujur. Malam itu dia naik mobil pulang ke rumah. Tapi begitu naik mobil, sopir langsung bertanya apakah dia ingin mati. Tidak. Sopir tidak sedang bercanda. Karena dia memiliki kemampuan meramal masa depan. Dengan bantuan sopir, Azen berhasil selamat dari bahaya. Setelah pulang ke rumah, ruangan dipenuhi tamu. Ternyata hari ini adalah upacara ulang tahun ke-18 adik perempuan. Ini juga berarti setelah hari ini, dia akan segera membuka kekuatan super. Ibu menyarankan dia untuk menyalakan televisi dari jauh. Tapi saat gadis itu melambaikan tangan, televisi sama sekali tidak bereaksi. Ayah menyarankan dia untuk mengendalikan dengan pikiran. Namun setelah mencoba sepanjang hari, tetap gagal. Ibu segera menghiburnya melihat situasi itu. Kekuatan super tidak selalu dimiliki pada hari ulang tahun. Bisa jadi perlu menunggu beberapa hari atau minggu. Di samping, Azen melihat dan merasa sedikit senang melihatnya. Tidak disangka, orang yang menyebalkan ini ternyata sama seperti dirinya. Ini membuat adik sangat marah. Dia berbalik dan kembali ke kamar. Tapi siapa sangka, detik berikutnya dia kembali berteriak dengan gembira. Ternyata kekuatan supernya adalah sangat kuat. Dia dengan mudah membuka pintu kulkas. Para kerabat di sampingnya langsung mengeluarkan seruan kagum. Hanya Azen yang dengan enggan melirik dengan rasa cemburu dan iri. Kemudian di hadapan semua orang, adik Andi kembali menunjukkan kebolehannya. Dia meminta ibunya duduk di sofa. Lalu dia mengangkatnya dengan mudah. Melihat itu, orang-orang kembali bersorak. Hanya Azen yang berdiri di barisan belakang dengan wajah murung. Dia diam-diam meninggalkan kerumunan. Pergi ke rumah mantan pacar untuk mencari penghiburan. Tapi tak disangka, baru masuk dia melihat seorang wanita cantik duduk di dalam. Ternyata pacarnya setelah putus dengannya. Dengan cepat menemukan pacar baru yang memiliki kekuatan super. Mereka bahkan menunjukkan kasih sayang di depan Azen. Oh, lebih baik lain kali. Setelah serangkaian pukulan bertubi-tubi, Azen dan sahabatnya pergi ke sebuah pusat terapi eksplorasi. Tempat ini khusus membantu mereka yang belum memiliki kekuatan super. Dan tingkat keberhasilannya mencapai 95%. Melihat staf penjualan yang sangat percaya diri berbicara, Azen sangat bersemangat. Paket terendah kami seharga 100.000 pound. Tidak menyangka sekali terapi harganya 100.000 pound. Azen memutuskan untuk melakukannya sendiri. Pada hari itu, mereka menemukan bahwa pemilik toko mainan adalah seorang wanita paruh-baya. Namun penampilannya seperti seorang gadis kecil. Dari mulutnya, mereka mengetahui bahwa dia juga tidak memiliki kekuatan super. Namun setelah pulang kerja suatu hari, dia menemukan bahwa suaminya yang telah menikah selama 30 tahun berselingkuh dengan wanita lain. Menghadapi pemandangan seperti itu, dia tidak bisa menahan teriakan. Dia segera menyadari bahwa dirinya telah berubah menjadi sosok gadis kecil. Sejak saat itu, suaminya tidak pernah keluar lagi. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Kamu pasti sangat membenci perhatian ini. Dia meminta pacarnya menyamar sebagai teroris. Saat Azen tidak memperhatikan, mereka menculiknya. Mereka juga mengunci Azen di dalam bagasi. Lingkungan yang tertutup dapat membuat orang merasa tegang dan itu bisa memicu Azen untuk mengeluarkan kekuatan supernya. Untuk membuat Azen cukup takut, keduanya meninggalkan mobil di pinggir jalan selama 4 jam. Sementara itu, mereka masuk restoran burger di seberang. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa mobil mereka telah diangkut oleh polisi yang datang. Ketika mereka menyadarinya, sudah terlambat. Namun, yang tidak mereka duga adalah, saat itu, Azen tidak merasa takut. Sebaliknya, dia merasa sangat bersemangat karena diculik untuk pertama kalinya. Masih mengirim pesan suara untuk pamer kepada mantan pacarnya. Keduanya terpaksa menelepon Azen dan memintanya untuk mengirimkan informasi lokasi saat ini. Akhirnya mereka sampai di sebuah tempat parkir berdasarkan lokasi dan berhasil menemukan Azen. Tapi siapa sangka pada saat yang krusial, pacarnya malah kehilangan kunci mobil. Di dalam, Azen yang mengetahui bahwa dia bukan diculik, tapi mengalami sebuah lelucon setelah itu. Seketika marah tidak tertahankan. Akhirnya keduanya hanya bisa meminta bantuan kepada adik mereka, Andi. Tapi Andi adalah musuh bebuyutan Azen. Aduh. Bicara tentang dia muncul. Tapi Andi juga tidak membantu secara gratis. Dia meminta Azen untuk memohon dengan tulus. Mustahil. Azen hanya bisa melanggar hatinya sendiri. Memenuhi permintaan Andi. Setelah mendengar Azen selesai bercerita, Andi menunjukkan senyum puas. Dia hampir tanpa usaha membuka bagasi mobil dengan mudah. Lalu melempar tutupnya ke langit. Setelah pulang ke rumah, Azen mencoba untuk membangkitkan kekuatan supernya. Namun ketika dia mengambil ponsel untuk selfie, hal aneh terjadi. Kucingnya tiba-tiba berubah menjadi manusia dengan ajaib. Setelah saling bertatapan, mereka hampir bersamaan berteriak. Namun sesaat kemudian, Azen sepertinya mengerti sesuatu lagi. Dia dengan bersemangat berlari keluar dari kamar. Aku punya kekuatan super sekarang. Saya punya susu ajaib F. Susufku mengubah kucing menjadi manusia. Kekuatan super seperti ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Malam hari, Azen memutuskan untuk mencoba sedikit. Dia menggunakan kekuatan supernya pada anjing liar di pinggir jalan. Namun yang aneh adalah, anjing kecil itu tidak berubah menjadi manusia. Ternyata yang memiliki kekuatan super bukanlah dia, melainkan kucingnya. Hari itu dia akhirnya bertemu dengan seseorang yang juga tidak memiliki kekuatan super. Pengalaman yang sama membuat keduanya segera menjadi sahabat baik. Mereka mengeluh tentang tatapan aneh orang-orang di sekitar mereka. Mereka meremehkan tindakan orang-orang yang dengan mudah mendapatkan kekuatan super tanpa usaha. Ketika melihat gadis di sebelah yang mendapatkan pujian dari teman-temannya dengan mengubah warna rambutnya, mereka merasa, mereka akan berkata, pergi sana. Iya, aku juga bisa, kan itu hanya wig.
Keduanya memutuskan untuk membentuk sebuah aliansi. Dan musuhnya adalah para pemilik kekuatan super. Sambil berbicara, mereka melihat gadis berambut merah itu. Keduanya tiba-tiba memiliki ide yang berani. Memanfaatkan kesempatan saat dia tidak sadar untuk memotong rambutnya. Setelah itu, keduanya semakin berani. Mereka membeli sebuah pistol mainan. Berdiri di atap untuk menembaki para penerbang yang memamerkan kekuatan super mereka. Melihat satu sama lain marah dan tidak berdaya. Dua orang itu tidak perlu mengatakan betapa bahagianya mereka. Saat itu, seorang penerbang tampan terbang dari bawah. Setelah melihatnya, Azen tampak seperti anak yang melakukan kesalahan. Dia menyembunyikan pistol mainannya di belakang. Ketika orang itu bertanya apa yang dia lakukan di atap, Azen bahkan menjadi gagap saat berbicara. Ternyata dia adalah mantan pacar Azen. Dia memilih putus karena merasa Azen tidak memiliki kekuatan super. Dia muncul di sini hanya untuk memamerkan kemampuan terbangnya. Melihat Azen begitu hormat kepada seorang yang memiliki kekuatan super, gadis itu segera meragukan posisinya. Melihat situasi itu, Azen segera membuat alasan untuk mengalihkan perhatian. Untuk menunjukkan bahwa dia sejalan dengan gadis itu, Azen membawanya diam-diam masuk ke pusat eksplorasi terapi. Tempat ini khusus melayani para pemilik kekuatan super. Azen adalah yang pertama bertindak. Dia mengangkat sebuah pot bunga dan menjatuhkannya ke tanah dengan keras. Suara nyaring itu membuat kedua orang itu langsung merasa bersemangat. Gadis itu mengikuti di belakang. Dia meniru cara Azen dan mulai merusak. Azen semakin terjebak dalam permainan. Bahkan dia mulai mengeluarkan air di tempat itu. Namun saat dia sedang asyik bermain, gadis itu tiba-tiba menghilang. Ana. Ternyata di bawah rangsangan kegembiraan, gadis itu ternyata terbangun dengan kekuatan super. Dan itu adalah kemampuan teleportasi yang sangat keren. Melihat pemandangan di depannya, perasaan Azen langsung menjadi kecewa. Awalnya, mereka berdua tidak memiliki kekuatan super. Dan sekarang hanya Azen yang tersisa. Saat itu, keamanan perusahaan datang setelah mendengar suara. Mereka menangkap kedua orang itu basah-basah. Melihat situasi itu, gadis itu segera menggunakan kemampuan teleportasinya untuk melarikan diri. Hanya Azen yang terdiam di tempat. Setelah pulang ke rumah, perasaan Azen sangat kecewa. Baru saja mengeluarkan ponsel untuk membuka Douyin. Langsung melihat adegan yang dramatis. Mantan pacarnya ternyata sedang berkencan dengan gadis yang baru dikenalnya. Ini membuat Azen merasa seperti sampah seketika. Dia mencari sahabat baiknya, Lisa. Hanya dia yang selalu setia padanya. Kemampuan super Lisa adalah mengundang roh. Dapat membuat jiwa orang yang sudah meninggal merasuki tubuh. Jadi pekerjaannya adalah membuat orang mati berbicara. Menyelesaikan masalah warisan. Saya sudah menjelaskan dengan jelas dalam wasiat. Tanya mewarisi semua harta. Tapi Lisa juga memiliki masalahnya sendiri. Yaitu pacarnya, Mike. Kemampuan super Mike adalah membuat waktu mundur. Tapi dia tidak fokus pada pekerjaannya dan ingin menjadi pahlawan penyelamat dunia. Mengambil keuntungan dari situasi dengan sangat ekstrim. Untuk membangun sebuah liga pahlawan super. Dia mengadakan wawancara di rumah. Dengan cepat menarik banyak orang dengan kekuatan super yang tidak terkenal. Beberapa bisa memanggil makhluk laut. Beberapa bisa menembus dinding. Beberapa memiliki bokong yang merupakan mesin pencetak 3D. Ada juga yang bisa mengubah segala sesuatu menjadi dokumen PDF. Setelah sehari wawancara, Mike menyatakan sangat puas. Dan pada malam hari ketika Liga Pahlawan Super didirikan, mereka menyambut tugas pertama. Seorang gadis kecil mengunci dirinya di dalam rumah. Mengenai hal ini, Mike mengirim saudara Kiang. Selama dia bisa menembus dinding, dia bisa menyelamatkan gadis kecil itu. Dengan cepat. Saudara Kiang telah melaluinya. Masih bisa melihat sedikit. Apakah itu bokong saya? Tak disangka Walgai terjebak di dinding. Di mata Lisa, Liga Pahlawan Super hanyalah lelucon. Namun Mike sangat serius dengan usaha ini. Bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan fisiologis Lisa. Dan hal ini diperhatikan oleh sahabatnya, Azen. Dia memperkenalkan sahabat baiknya, Chaoge, kepada Lisa. Dia memiliki kemampuan super yang sangat dibenci pria tetapi sangat disukai wanita. Selama ada kontak dengan lawan jenis, orang tersebut akan langsung terangsang hingga punah.